Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrawati dari Prodi Dirasa Islamiyah pada konsentrasi Perpustakaan dan Informasi Islam. Pada hari ini teman-teman saya akan memaparkan materi mengenai implementasi kode etik pustakawan melalui pendekatan budaya dan organisasi. Pada mata kuliah profesi kepustakawanan. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai implementasi kode etik pustakawan melalui pendekatan budaya dan organisasi, sebenarnya kita perlu mengetahui apa itu pustakawan, kemudian bagaimana kode etik pustakawan itu sendiri, dan selanjutnya bagaimana implementasi kode etik pustakawan melalui pendekatan budaya organisasi. Baik, yang pertama itu kita perlu mengetahui apa itu pustakawan. Pustakawan itu sendiri adalah orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pelatihan. Serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pada perpustakaan. Di sini itu perpustakaan merupakan seseorang yang bekerja di bagian perpustakaan dan memiliki peranan penting dalam pelayanan pada perpustakaan yang kemudian menyediakan berbagai koleksi buku serta memberikan akses untuk penggunaan koleksi buku pada perpustakaan. Hal ini dikarenakan karena perpustakaan itu adalah seorang yang berpengaruh penting dalam proses pengelolaan perpustakaan. Yang kemudian tugas dan fungsi pustakawan itu sendiri adalah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Jadi teman-teman dalam melayani penggunanya atau pemustaka, di sini pustakawan harus mengetahui siapa masyarakat pengguna yang akan dilayani. Serta sikap seperti apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita harus bersikap luas dalam melayani pemustaka serta mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat pengguna kita atau pemustaka kita. Itu saja sedikit gambaran mengenai pustakawan. Yang kemudian kedua, kita perlu mengetahui apa sebenarnya ini kode etik pustakawan. Kode etik pustakawan di Indonesia itu sendiri lahir setelah melalui proses puluhan tahun dalam Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia yang diselenggarakan di berbagai kota secara bergantian. Kode etik pustakawan itu sendiri adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan juga profesionalitas. Di sini Ikatan Pustakawan Indonesia atau sering disingkat IPI ini menegaskan bahwasanya kode etik pustakawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Jadi kode etik pustakawan di sini adalah suatu pedoman bagi semua profesional di bidang perpustakaan dalam melaksanakan tugas di tempat ia bekerja, yang di dalamnya itu memberikan pemahaman apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya apa sih tujuan dari penerapan kode etik pustakawan ini? Yakni tujuannya adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pustakawan dalam hal melayani pemustaka untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme dengan cara mematuhi seperangkat standar tingkah laku yang berupa norma-norma yang kemudian dibuat oleh organisasi profesi yang di sini tuh diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Kode etik ini dibuat secara tertulis, sistematis, tegas, dan jelas sehingga mudah dipatuhi oleh setiap anggota yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kode Etik Pustakawan. Baik. Selanjutnya itu sebenarnya apa sih tujuan dari kode etik bagi tenaga profesional seperti pustakawan? Ada beberapa. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dalam hal ini kode etik dapat mempertahankan pandangan dan kesan publik atau orang luar agar tidak terjadi
memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Nah, adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini termasuk fisik atau materi dan juga mental atau spiritual, atau juga kesejahteraan mental. Nah, ketika menyangkut kesejahteraan anggota profesi, kode etik pada umumnya itu mengandung batasan pada anggota mereka untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan anggota mereka, misalnya korupsi, pelecehan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional. Nah, untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional, maka wajib bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina suatu organisasi dan kegiatan profesional yang kemudian dirancang oleh organisasi tersebut. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya kode etik pustakawan ini dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI yang mengajurkan para pustakawan untuk selalu berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi, yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas dan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja. Nah, di sini pustakawan itu berperan penting atau berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa yang akan datang. Nah, adapun beberapa isi dari kode etik itu sendiri. Yang pertama itu mengenai sikap dasar pustakawan. Di sini sikap dasar pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani. Misalnya, berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Kemudian berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Yang kemudian berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi, menjamin bahwa tindakan dan keputusannya itu berdasarkan pertimbangan profesional. Kemudian, tidak menyalahgunakan posisi dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Kemudian, tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Kemudian selanjutnya adalah bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, dalam hal hubungan dengan pustaka. Dan di sini pustakawan perlu melakukan beberapa. Yang pertama, pustakawan di sini tuh menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Nah, di sini pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, kemudian agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini pustakawan juga bisa melakukan di sini pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Kemudian di sini pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pemustaka dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Kemudian pustakawan di sini mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Nah, yang ketiga, mengenai hubungan antar pustakawan. Nah, kode etik pustakawan mengenai hubungan antar pustakawan di sini. Yang pertama, pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, pustakawan bekerja sama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik itu perorangan maupun sebagai kelompok. Kemudian di sini pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan. Kemudian selanjutnya pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps pustakawan secara wajar.
Kemudian, pustakawan menjaga nama baik dan juga martabat rekan, baik itu di dalam maupun di luar kedinasan atau di luar pekerjaan. Selanjutnya itu mengenai hubungan dengan perpustakaan. Nah, kode etik pustakawan mengenai hubungan dengan perpustakaan. Di sini pustakawan itu harus ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan. Kemudian pustakawan di sini juga harus bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan. Dan selanjutnya pustakawan di sini juga harus berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan. Nah, selanjutnya itu kode etik pustakawan selanjutnya yaitu hubungan pustakawan dengan organisasi profesi. Nah, pertama, pustakawan itu membayar iuran keanggotaan secara disiplin. Kemudian yang kedua, mengikuti organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab. Dan kemudian pustakawan di sini tuh mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Baik, kode etik selanjutnya yaitu hubungan pustakawan dengan masyarakat. Nah, pustakawan di sini harus melakukan kerjasama dengan anggota komunitas dan juga organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunikasi yang dilayaninya. Nah, kemudian di sini pustakawan harus berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, itu tadi beberapa kode etik kepustakawan yang perlu diterapkan dalam dunia perpustakaan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika ada pelanggaran kode etik pustakawan. Nah, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik pustakawan, dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI. Nah, pelanggaran terhadap kode etik IPI, maka IPI akan membentuk Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. Nah, oleh karena itu ada sanksi yang diberikan kepada anggota pustakawan yang telah melakukan pelanggaran. Baik. Nah, Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2013 tentang kode etik pustakawan itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi pustakawan adalah sebagai berikut. Nah, sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antara pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, bahkan hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, serta hubungan pustakawan dengan masyarakat. Nah, dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia bagian ketiga tentang sanksi yang hanya terdiri dari satu alinea, yaitu pustakawan yang melanggar AD atau ART, IPI, dan Kode Etik Pustakawan Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sanksi atau pelanggaran dalam kode etik pustakawan sudah ditetapkan dalam IPI, di mana siapa saja bagi anggota pustakawan yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi. Nah, bentuk sanksi atau pelanggaran dalam kode etik biasanya dalam bentuk sanksi moral, sehingga membuat pustakawan tersebut itu harus tetap menanamkan kode etik dalam pola kinerjanya sehingga tidak malu dengan lingkungan sekitarnya. Baik, itu sedikit gambaran mengenai kode etik pustakawan serta bagaimana ketika ada yang melanggar kode etik pustakawan itu. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana sih implementasi kode etik pustakawan itu. Nah, implementasi kode etik pustakawan di sini itu mencakup aktivitas pustakawan untuk memahami kode etik pustakawan serta bagaimana melakukan tindakan-tindakan guna mencapai serangkaian tujuan terus-menerus dalam kode etik pustakawan Indonesia yang telah ditetapkan. Nah, alasan pentingnya diterapkan kode etik pustakawan atau kode etik profesi kepustakawan adalah agar pustakawan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, jika pustakawan bekerja sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan, tidak akan ada lagi pelanggaran yang terjadi di perpustakaan
dan bahkan semua kegiatan di perpustakaan akan berjalan dengan lancar. Nah, kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat ataupun profesi yang bersangkutan dan mencegah campur tangan pihak lain di luar organisasi profesi tentang bagaimana hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, jadi teman-teman, penerapan kode etik pustakawan di sini itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pustakawan dalam melayani pemustaka untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme dengan cara mematuhi seperangkat standar tingkah laku yang baik itu berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang kemudian diharapkan itu dapat menuntut atau menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Nah, di sini itu kode etik dibuat secara tertulis, sistematis, tegas dan juga jelas sehingga mampu dipahami oleh setiap anggota yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kode Etik Pustakawan. Nah, di sini tuh ada pun beberapa strategi ataupun implementasi kode etik pustakawan yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kode etik profesi. Nah, kode etik di sini merupakan standar aturan tingkah laku yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi. Nah, dalam hal ini di Ikatan Pustakawan Indonesia yang menjadi landasan perilaku anggotanya atau pustakawan dalam menjalankan peran dan tugas profesinya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua itu komitmen terhadap profesi. Nah, komitmen adalah kegiatan yang berhubungan dengan kesetiaan terhadap organisasi. Nah, komitmen terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, identifikasi dengan organisasi. Kemudian yang kedua, keinginan untuk tetap berkarya di organisasi tempat bekerja kita. Kemudian yang ketiga itu kemauan untuk bekerja keras demi organisasi di mana mereka bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga, mau keluar dari zona nyaman. Nah, secara umum, perpustakaan merupakan bagian dari institusi yang menaungi seperti perguruan tinggi, sekolah, pemerintahan daerah, BUMN, ataupun institusi lainnya. Nah, meskipun sekarang itu dijumpai perpustakaan komunitas yang berdiri secara independen. Nah, lingkungan kerja pustakawan atau jenis perpustakaan dapat terpengaruh terhadap kinerja pustakawan. Nah, kemudian strategi yang keempat, pengembangan diri. Nah, pustakawan harus mampu membuka diri terhadap perubahan yang telah terjadi. Nah, potensi yang dimiliki pustakawan seperti pengetahuan, keterampilan, rasa empati sebaiknya terus diperbaharui. Kemudian strategi yang terakhir itu memiliki kompetensi tersertifikasi. Nah, kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan juga sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan standar kinerja yang telah ditetapkan. Nah, itu ada 5 strategi yang telah dijelaskan tadi. Baik. Nah, sebagai kesimpulan, masalah etika di sini tuh bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan umat manusia, melainkan justru menjadi sesuatu yang amat penting untuk senantiasa diperhatikan. Nah, tidak terkecuali dalam lingkup kerja perpustakaan, dituntut untuk memiliki etika agar tercipta interaksi yang harmonis dan suasana kerja yang kondusif. Kalau saja pustakawan dapat digolongkan ke dalam profesi atau tidak, hal ini tergantung pada kemampuan dan tanggapan pustakawan terhadap profesi dan jasa yang diberikan pustakawan serta pandangan masyarakat itu sendiri terhadap pustakawan. Nah, pustakawan di sini itu adalah tenaga profesional yang dalam kehidupan sehari-harinya itu berkecimpung dengan dunia buku. Dengan situasi yang demikian, sudahlah layak bila pustakawan itu menganjurkan masyarakat giat membaca dan juga demi kepentingan profesi, ilmu maupun pengembangan kepribadian pustakawan itu sendiri.
Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai implementasi kode etik pustakawan melalui pendekatan budaya dan organisasi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.